Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa melakukan pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah langsung cair, walaupun kalian baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang sebesar 5 juta rupiah langsung cair, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Tentunya aplikasi pinjol ilegal ini sangat lumer, bunga rendah, tenor panjang, tanpa verifikasi wajah, dan tanpa BI checking. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah, yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, tidak perlu takut, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DSC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DSC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DSC lapangan karena pinjol ilegal tidak punya izin. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian, saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini atau yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai saat ini masih banyak juga aplikasi pinjaman uang online yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, tanpa BI checking, tanpa verifikasi wajah, bunga rendah, dan pastinya tenor yang sangat panjang. Karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari di dalam aplikasi ini. Oke, sekarang kita ke laman resmi dari Kominfo. Ini adalah laman resmi dari Kominfo. Jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kita scroll ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam, tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita lihat berita yang terbitkan dari tribunnews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Kita scroll ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah, berdasarkan dua informasi yang telah kita baca di sini, kita bisa mengajukan pinjaman uang online sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tidak perlu kita bayarkan kembali. Namun semuanya balik lagi ke pilihan kita masing-masing atau keputusan kita masing-masing. Kalau saya memiliki pinjaman, ya harus dikembalikan. Namanya juga pinjaman. Nah, sekarang kita akan lihat aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi aplikasi pinjamannya adalah Uangku Pinjaman KTA Rupiah dari KSP Dana Indonesia. Aplikasi ini telah di-download lebih dari 10.000 orang dan telah mendapatkan 2,5 bintang dari 243 ulasan. Nah, aplikasi ini masih sangat baru di Indonesia, masih sangat lumer,
dan pastinya bisa memberikan kalian pinjaman uang dengan tenor yang panjang, bunga rendah, tanpa BI checking, tanpa verifikasi wajah. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh aplikasi Uangku, kita akan memastikan apakah aplikasi ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Ini adalah daftar perusahaan fintech lending berizin di OJK pertanggal 3 Januari 2022. Dan sampai saat ini ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online resmi terdaftar di OJK. Kita lihat apakah aplikasi Uangku ini terdaftar di OJK atau tidak. Kita zoom aja. Kemudian untuk urutan pertama ada aplikasi Danamas, kemudian aplikasi Investory, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maucash, Finmas, dan masih banyak lagi. Kita scroll aja ke bawah. Oh ya buat teman-teman yang ingin saya buatkan video rekomendasi aplikasi pinjaman uang online yang resmi terdaftar di OJK, kalian bisa pilih saja dari daftar nama aplikasi pinjaman online ini. Pilih saja, misalkan kalian pilih Kredit Pintar, kemudian kalian komen di kolom komentar, misalkan, "Bang, tolong buatkan review aplikasi pinjaman uang online Kredit Pintar." Atau, "Bang, tolong buatkan dong review aplikasi pinjaman uang online Indodana." Nanti akan saya buatkan. Nah, kita lihat di sini apakah aplikasi Uangku telah terdaftar di OJK atau tidak terdaftar. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk legalitas pinjaman uang online di Indonesia, dilihat dari apakah aplikasi pinjaman uang online tersebut telah terdaftar di OJK atau tidak. Nah, kalau belum terdaftar, artinya aplikasi pinjaman uang online tersebut ilegal, karena tidak terdaftar di OJK. Nah, sampai ke urutan terakhir, ini aplikasi Uangku belum terdaftar di OJK. Jadi kita sudah memastikan bahwa aplikasi Uangku ini belum terdaftar di OJK, jadi kita bisa galbaikan. Ini menurut informasi yang dibagikan atau himbauan yang dibagikan oleh Kominfo. Namun semuanya keputusan ada di kalian. Kalau kalian ingin pinjam, dan ketika pinjaman kalian di ACC, dan kalau di ACC, apakah kalian akan bayarkan atau tidak, itu pilihan kalian masing-masing. Oke, kita akan coba lihat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Nah teman-teman, aplikasi ini bisa memberikan kalian pinjaman uang hingga 50 juta rupiah. Walaupun kalian baru membuat akun, kalian berpeluang mendapatkan pinjaman hingga 50 juta rupiah. Karena ini berdasarkan dengan data pribadi kalian masing-masing. Kemudian pencairan cepat ditransfer dalam 24 jam. Dapat diandalkan suku bunga harian minimal 0,03%. Untuk suku bunga ini sangat rendah karena hanya 0,03%. Selanjutnya pinjaman sederhana, selama Anda memiliki KTP, Anda dapat mengajukan pinjaman. Jadi cukup dengan KTP saja kita sudah bisa mendapatkan pinjaman uang online hingga 50 juta rupiah guys. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Kita akan coba lihat tentang aplikasinya. Nah, jadi aplikasi ini bisa memberikan kalian pinjaman uang dari Rp500.000 hingga Rp20 juta. Kemudian jangka waktu pinjaman 91 hari dan yang paling lama itu 180 hari. Dengan suku bunga maksimum itu 14% per tahun. Kemudian ada simulasi pinjaman, kalian bisa pelajari sendiri. Kita scroll ke bawah dan kita akan lihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, aplikasi ini meminta izin akses kamera, izin akses kontak, artinya mereka mengambil semua kontak yang ada di handphone kalian. Lokasi, ponsel, panggilan masuk, panggilan keluar bisa mereka lihat, sampai dengan penyimpanan, artinya foto dan video juga bisa mereka ambil. Jadi jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi pinjol ilegal, kalian sudah harus mengkondisikan nomor handphone atau kontak di handphone kalian sampai dengan galeri di handphone kalian. Nah, sekarang kita kembali dan saya akan langsung buka saja aplikasi Uangku. Kita akan lihat sama-sama bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online langsung cair dalam aplikasi ini. Nah, aplikasi ini langsung meminta izin akses lokasi, nomor telepon, kamera, penyimpanan, dan alamat. Di sini langsung saja kita klik akses atau mengizinkan semuanya. Untuk bisa dapatkan pinjaman uang online, kita harus membuat akun. Cukup dengan nomor handphone saja, kalian sudah bisa mendapatkan akun. Di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya, dan jika teman-teman ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, saya persilakan gunakan saja. Saya akan membantu pengajuan pinjaman kalian, asalkan jangan disalahgunakan. Nah, jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik kirim kode atau meminta kode verifikasi. Di sini sudah masuk kode verifikasi, dan jika teman-teman sudah dapatkan kode verifikasi, klik saja login. Kita sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi Uangku. Dengan Uangku, pengajuan mudah, pencairan dana aman dan cepat, suku bunga rendah. Di sini kalian bisa dapatkan pinjaman uang hingga 5 juta rupiah, tenor pinjaman 91 hari hingga 180 hari dengan suku bunga 0,05%. Kita klik dapatkan uang segera.
Oke, untuk dapatkan pinjaman uang online dalam aplikasi ini, kita harus memasukkan beberapa data informasi pribadi, seperti informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi rekening bank. Nah, langsung saja kita masukkan mulai dari informasi identitas. Oke, untuk informasi identitas, kalian wajib memasukkan foto KTP bagian depan, kemudian nama lengkap, nomor KTP, agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jika kalian sudah lengkapi, kalian klik lanjut. Kemudian tahap selanjutnya, kalian masukkan 2 kontak darurat. Bisa kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kalian. Di sini sudah saya masukkan 2 kontak darurat, dan jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian data selanjutnya yang diminta yaitu data pekerjaan. Kita masukkan data pekerjaan beserta dengan alasan peminjaman. Dan saya sarankan untuk penghasilan per bulan yang didapatkan, masukkan di atas 6 juta atau 7 juta rupiah, karena peluang DSCC-nya akan lebih besar. Jika sudah, kita klik lanjut. Nah, tahap yang terakhir, teman-teman masukkan informasi rekening bank. Dan untuk informasi rekening bank, selalu saya ingatkan, jangan sampai berbeda dengan informasi KTP yang sudah kalian daftarkan. Karena sampai saat ini masih banyak juga yang bertanya, Bang, bisa masukkan rekening orang tua? Bang, bisa masukkan rekening orang lain? Atau misalkan teman kita? Jawabannya tidak bisa, guys. Kalau kalian daftarkan KTP kalian, ya artinya data rekening juga harus punya kalian sendiri, jangan orang lain. Nah, jika sudah, kita klik lanjut. Nah, jika teman-teman sudah melengkapi semua data yang diminta oleh aplikasi ini, seperti di sini saya sudah lengkapi mulai dari informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi rekening bank. Nah, di sini kita sudah bisa mengajukan pinjaman online langsung cair. Dan di sini saya bisa dapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah yang bisa dicicil sampai dengan 3 bulan. Nah, jika teman-teman ingin dapatkan pinjaman uang online, tentu saja kita harus masukkan data sebenar-benarnya. Jangan ada yang dipalsukan walaupun ini adalah pinjaman online ilegal. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari dana pinjaman. Semoga saja pinjaman kalian langsung di-ACC oleh aplikasi ini. Buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.